Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Yosepawati dengan nomor absen 27. Di sini saya akan membuat video roleplay dengan tema KB yang aman bagi ibu menyusui. Di suatu desa di wilayah Kabupaten Bandung terdapat satu keluarga kecil yang baru saja melahirkan anak pertamanya. Setelah melahirkan anak pertamanya, seorang ibu ingin berkonsultasi tentang alat kontrasepsi yang aman baginya saat menyusui. Kejadian ini bertempat di praktek bidan mandiri yang dekat dengan rumahnya. Seorang ibu datang dengan seorang diri yang tujuannya ingin berkonsultasi terkait alat kontrasepsi yang akan dia gunakan. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sangat baik. Boleh dibantu Ibu ya, ini dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Zahra, Bu. Usianya berapa Ibu? Umur saya 25 tahun. Masih muda ya Ibu ya? Kalau gitu, saya juga izin memperkenalkan diri ya, Bu ya, walaupun ada ya di pelangnya tadi. Perkenalkan, saya Bidan Silpa. Di sini saya akan membantu masalah atau naonnya. Agak-agak kamu pasti lagi berusaha improvisasi tapi nggak tahu ngarah kemana. Kayak dia tak kenal maka kata sayang deh. Itu terjadi ya, bisa deui. Ini mah sekali jadi ya, ayo serius ah. Ya, Tadi era pertama kedua aku, sekarang nggak ada ya. impas. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu sangat baik. Alhamdulillah. Ibu boleh bantu saya ya Ibu ya, dengan Ibu siapa ini? Nama saya Zahra, Bu. Usianya berapa Ibu? Umur saya 25 tahun. Baik Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Silpa. Di sini saya akan membantu Ibu atas masalah yang Ibu akan konsultasikan kepada saya. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, ada yang mau saya tanyain terkait alat kontrasepsi yang aman bagi saya setelah melahirkan. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi? Belum pernah Bu, karena memang pada saat awal menikah saya memutuskan untuk tidak memakai alat kontrasepsi terlebih dahulu. Dan setelah melahirkan anak pertama saya di rumah itu memikirkan untuk memakai alat kontrasepsi. Oh, begitu ya Ibu. Baik Ibu, artinya ya baru-baru ini melahirkan anak pertamanya ya Bu ya? Iya, Ibu benar, sekitar 40 hari yang lalu saya melahirkan anak pertama saya. Baik Ibu, artinya juga ini pertama kali ya Ibu berkonsultasi terkait alat kontrasepsi. Iya Bu Bidan, ini kali pertama saya konsultasi. Ya, baik Ibu tidak apa-apa. Sebelumnya Ibu ada keluhan nggak Bu setelah melahirkan kemarin? Alhamdulillah Bu, nggak ada. Untuk darah udah nggak ada yang keluar, dan alhamdulillah ASI juga keluarnya lancar Bu. Alhamdulillah ya Ibu, jika tidak ada keluhan apa-apa dan asinya juga lancar ya Bu. Mau nanya juga nih Ibu, untuk alat kontrasepsi seperti apa ya yang Ibu inginkan? Begini Bu. Begini Bu, saya masih bingung untuk alat kontrasepsi yang mau saya pakai nanti karena saya rencananya mau memberi ASI eksklusif untuk anak saya, tapi saya mau pakai alat kontrasepsi yang tidak mempengaruhi atau nggak ada efek samping untuk ASI anak saya. Karena itu, saya mau nanya tentang alat kontrasepsi yang aman bagi ibu menyusui, Bu.
Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah datang untuk berkonsultasi terkait alat kontrasepsi yang akan digunakan. Sebelumnya, Ibu, apakah tahu apa saja jenis alat kontrasepsi? Kalau yang saya tahu sih cuma ada pil KB suntik, IUD, sama kondom, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya, sudah mengetahui alat kontrasepsi. Itu ada banyak. Benar, Ibu, alat kontrasepsi itu bermacam-macam. Selain yang Ibu sebutkan, juga ada KB suntik 1 bulan dan 3 bulan, KB implan, dan juga ada kontrasepsi diafragma. Sebenarnya untuk setiap jenis alat kontrasepsi itu memiliki fungsi yang sama ya, Bu ya, untuk menunda atau mencegah kehamilan dan memiliki efek samping yang berbeda. Ini Bu nih, saya mau jelasin terlebih dahulu beberapa alat kontrasepsi dan efek sampingnya. Yang pertama itu ada pil KB. Pil KB ini aman ya Ibu untuk mencegah kehamilan dan tidak mempengaruhi ASI, dan ini diminum setiap hari di setiap jam yang sama. Jika terlewat, maka lebih baik tidak berhubungan dengan suami selama 2 hari. Adapun efek sampingnya di beberapa orang itu kayak muncul jerawat, haidnya tidak teratur, terus ada penaikan atau penurunan berat badan juga. Terus yang kedua itu ada KB implan atau KB susuk. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam lengan bagian atas. Mengandung hormon progestin yang dilepaskan sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Efek sampingnya itu bisa saja haid tidak teratur, sakit kepala, dan nyeri perut. Kemudian ada KB suntik progestin. Nah, KB ini dilakukan minimal 6 minggu setelah melahirkan. Terus ini juga aman ya Bu ya bagi ibu menyusui. Tetapi untuk ibu yang tidak menyusui, KB ini bisa segera dilakukan setelah persalinan. Efek sampingnya itu ada kenaikan berat badan. Kemudian jika ingin melepas KB ini, sebaiknya menunggu 1 tahun untuk hamil kembalinya tuh. Nah, yang keempat itu ada IUD ya, Bu ya. Kontrasepsi ini dilakukan dengan memasukkan alat yang berbentuk huruf T ke dalam rahim. Jadi kayak ditanam di rahim kayak gitu. Terus jangka waktu 1-3 bulan setelah pemasangan perlu melakukan pemeriksaan, harus ke dokter buat mastiin kayak ini terpasang di tempatnya atau enggak gitu. Efek sampingnya itu seperti gangguan menstruasi, darahnya yang keluarnya itu biasanya sedikit, tetapi ini tidak mempengaruhi ASI dan tidak mempengaruhi hubungan seksual, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu, yang saya jelasin itu ada kondom nih, Bu. Untuk penggunaan kondom sendiri dapat dikatakan sebagai metode kontrasepsi yang aman bagi ibu menyusui. Selain dapat mencegah kehamilan, kondom juga mencegah penyakit menular seksual. Nah, Ibu mungkin untuk alat kontrasepsi itu sudah saya jelaskan. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang masih bingung atau sudah mempunyai keputusan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang mana? Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau menjelaskan. Nah, sepertinya saya sudah cukup mengerti terkait alat kontrasepsi dan efek sampingnya. Tapi Ibu saya belum punya keputusan KB apa yang mau saya pakai. Dari Ibu sendiri, apakah ada saran alat kontrasepsi apa yang cocok untuk saya, Bu? Baik, Ibu, terima kasih. Sebenarnya itu untuk keputusan itu ada sepenuhnya di tangan pasien ya, Bu ya. Tetapi saya sebagai bidan dan Ibu meminta saran kepada saya menyarankan sebaiknya untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD. Mengapa? Karena selain yang tadi yang saya jelaskan, IUD juga bertahan selama 5 tahun, Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah menyarankan kepada saya, dan kalau gitu saya memutuskan untuk menggunakan IUD untuk alat kontrasepsi saya. Alhamdulillah, Ibu ya jika sudah memutuskan dan telah menerima saran dari saya. Semoga untuk segala urusannya dipermudah, bayinya sehat, serta ibunya juga diberikan kesehatan selalu. Amin, terima kasih banyak Bu Bidan. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.